Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan juga ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang akikoh dan kurban. Akikoh secara bahasa berarti memotong atau memisahkan. Sedangkan secara istilah, akikoh berarti penyembelihan hewan pada hari ketujuh dari hari kelahiran anak dalam rangka sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukum melaksanakan akikoh adalah sunnah muakkad sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba minkum ayyan suka awwaladihi falyaf'al. Anil hulami syatani mukafiatan wa anil jariyati syatun. Yang artinya, Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 ekor kambing yang sama dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Akikoh ini adalah merupakan tradisi dari orang zaman jahiliyah pada waktu itu. Kemudian setelah Islam datang, maka akikoh ini, tradisi ini tidak dihilangkan, akan tetapi disempurnakan sesuai dengan syariat agama Islam. Mengapa demikian? Pada zaman dahulu akikoh itu dilakukan oleh orang-orang ketika anaknya lahir. Biasanya yang dipotong tidak hanya daging kambing, tapi juga mungkin daging unta atau mungkin daging harimau. Kemudian darahnya itu biasanya disiramkan kepada bayi yang baru lahir atau bayi yang diakikoi. Nah, itu secara menurut Islam, hal itu adalah perlu disesuaikan dengan syariat agama Islam dengan tidak menghapusnya tapi merubahnya sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi darahnya itu ya dibuang, kemudian dagingnya dimasak dan dibagikan kepada orang lain atau tetangga. Kemudian ketentuan hewan akikoh yang pertama yaitu kambing atau domba yang dibuat akikoh dalam keadaan sehat, tidak cacat dan tidak kurus. Yang kedua, kambing atau domba sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi, bahasa Jawanya adalah poel. Kemudian yang ketiga, berjumlah 2 ekor bagi anak laki-laki dan 1 ekor bagi anak perempuan. Jadi kalau yang lahir itu anak laki-laki, maka yang disembelih adalah 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan yang lahir, maka yang disembelih adalah 1 ekor kambing. Kemudian yang disunahkan ketika akikoh yang pertama adalah membaca bismillah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca takbir. Yang keempat, menyembelih pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Namun ketika bagi orang tua yang tidak punya harta yang cukup, maka boleh setelah anak ini di atas 7 hari sampai anak ini memasuki usia balik. Kemudian yang kelima, disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diakikohkan. Jadi ayahnya itu sunnahnya menyembelih sendiri. Kemudian
Daging akikoh dibagikan dalam keadaan sudah matang atau sudah masak. Yang ketujuh, saat pelaksanaan akikoh, anak dicukur rambutnya, kemudian diberi nama yang bagus, kemudian bersedekah seberat rambut bayi yang baru dicukur tadi dengan nilai 1 atau setengah dirham. Sekarang keutamaan akikoh. Hikmah atau manfaat dari akikoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah itu apa? Segala yang dilakukan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah. Kemudian yang kedua, membebaskan anak dari kondisi tergadai. Karena anak yang baru dilahirkan itu dalam kondisi tergadai kecuali ia diakikoi oleh orang tuanya. Yang ketiga, anak yang diakikoi mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nanti di akhirat anak ini diharapkan mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, terlebih jika anak ini meninggal sebelum usia balik, maka dia nanti bisa menolong orang tuanya karena sudah diakikoi. Yang kelima, sebagai bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, sebagai sarana untuk menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Sekarang yang kedua, yaitu kurban. Secara bahasa, kurban itu berasal dari bahasa Arab qoroba, yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih binatang tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukumnya adalah pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ke 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Hukum kurban adalah pada mulanya disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, sebagai ujian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di akhir sebelum Nabi Ismail ini disembelih oleh Allah, Allah menyelamatkannya dan menggantinya dengan seekor domba. Kemudian perintah kurban itu dilanjutkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hukumnya itu adalah sunnah bagi siapa yang mampu. Kemudian jenis dan syarat hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan kurban yang biasa dipakai untuk berkurban itu apa? Yang pertama adalah kambing atau domba atau gibas, yang mana telah berumur 1 tahun atau telah berganti giginya atau poel. Kalau kambing berarti untuk kurbannya 1 orang. Kemudian yang kedua, kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Dan kambing sekali lagi untuk 1 orang. Berarti 1 orang itu adalah 1 korban kambing. Yang ketiga, sapi atau kerbau yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Yang mana sapi atau kerbau ini adalah untuk 7 orang. Duh, apa boleh korban kerbau? Boleh. Ya, makanya di daerah Kudus, Jawa Tengah, itu atas
kebijaksanaan dan juga kearifan dari Sunan Kudus saat itu, karena masyarakat Kudus banyak yang beragama Hindu dan mereka memuliakan sapi, maka kurbannya memakai kerbau. Kemudian yang keempat, unta yang telah berumur 5 tahun atau lebih. Dan kurban unta ini boleh untuk 7 sampai 10 orang. Biasanya dengan cara patungan kalau kita untuk kurban sapi atau kerbau atau unta. Karena kalau satu orang itu kan mahal, maka dibuatkan patungan untuk 7 orang atau lebih. Sekarang syaratnya hewan kurban adalah yang pertama tidak cacat. Baik itu pincang, buta matanya, satu atau dua-duanya, terpotong telinganya, dan tidak kurus. Kenapa? Karena kurban ini adalah sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita berikan kurban yang terbaik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hakikatnya nanti kurban ini dagingnya kita kembalikan kepada yang kurban dan kita bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang disunahkan dalam berkurban yang pertama yaitu membaca bismillah dan sholawat Nabi. Kemudian membaca takbir berulang-ulang. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar kurban ini diterima oleh Allah. Yang keempat, hewan yang disembelih dalam posisi dihadapkan ke kiblat. Dan yang kelima, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismillahi Allahumma wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka hadza anni. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar, ya Allah, hewan ini adalah darimu dan untukmu, dan kurban ini dariku, maka terimalah ya Allah. Kemudian yang terakhir, bagian kurban tidak boleh dijual termasuk kulitnya. Makanya kenapa biasanya orang kalau berkurban dan dipasrahkan kepada panitia, biasanya diserahkan, ini saya serahkan kurban saya termasuk tulangnya, darahnya, dagingnya, dan kulitnya untuk panitia. Agar apa? Agar panitia ini bisa mengelola kurban yang sudah dipasrahkan kepada panitia. Dan nanti kalau kulit ini dijual oleh panitia, berarti bukan termasuk kurban, tetapi apa? Termasuk akadnya, mungkin ini dibagikan untuk siapa, kemudian dijual, boleh seperti itu. Kalau langsung dijual tidak boleh. Ya, apalagi dibuat upah untuk penyembelih, maka tidak boleh. Sekarang bagaimana cara membagikan daging kurban? Apabila kurban tersebut bersifat wajib, maka dagingnya semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Yang berkurban tidak boleh makan. Wajib itu bagaimana? Mungkin kurbannya itu adalah nazar. Contoh, saya kalau sukses, saya kalau mendapat posisi yang bagus di kantor, mendapat pekerjaan yang bagus, saya akan berkurban. Nah, itu berarti dia punya azam, punya niat, punya nazar ingin berkurban, maka sifatnya adalah wajib. Tapi kalau jika kurban tersebut bersifat sunnah, kurban biasa saja tanpa embel-embel dia saya nanti berkurban, tidak seperti itu, maka cara pembagiannya adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, 1/3 disimpan dan disedekahkan kepada orang-orang yang datang kemudian. Mungkin pada saat itu mereka sedang keluar kota, sedang kemana, maka setelah dia datang kemudian diserahkan. Jadi bedanya antara kurban dengan akikah itu adalah kalau kurban dibagikan dalam kondisi mentah. Ya, kalau akikah biasanya dan harusnya dibagikan dalam kondisi sudah matang atau sudah masak. Sekarang manfaatnya apa? Manfaat binatang yang dihalalkan
ya, seperti kambing, sapi, ayam dan sebagainya. Selain pemanfaatan daging, kulit, air susu dan tenaganya, mengkonsumsinya pun adalah termasuk mendatangkan manfaat. Jadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu pasti ada baiknya dan pasti mengandung manfaat. Dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti ada sisi negatifnya dan dipastikan mengandung bahaya. Banyak sekali minuman keras, ya, berjudi itu pasti ada bahayanya. Ya. Demi apa? Demi manusia itu sendiri. Bukan bermanfaat kepada Allah, tapi kepada manusia itu sendiri. Tapi terkadang manusia jarang menyadari. Nah, sekarang manfaatnya apa? Mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Tubuhnya jadi sehat, jadi kuat. Kenapa? Karena yang dimakan adalah makanan yang halal dan diproses dengan cara memasak yang benar. Kemudian menghindari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, karena halal maka terhindar dari dosa. Yang kelima, diterima amal ibadahnya dan juga doanya dikabulkan oleh Allah. Karena yang masuk pada anggota tubuhnya itu adalah makanan dan minuman yang halal. Dan yang kelima, yang keenam, yang terakhir, meningkatkan kesucian jiwa dan pikiran. Orang yang makanannya halal, mengkonsumsi minuman halal, maka pola pikirnya akan menjadi jernih, jiwanya akan menjadi suci, maka dia senantiasa berpikiran yang positif. Nah, anak-anak, barangkali ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di WA. Dari saya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan doa akhir belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.